jam sekarang udah jam 11 malam. Aku seharusnya tidur, tapi aku ngerasa aku pengen banget bikin video ini. Somehow I felt like I need to. Udah lama banget aku nggak bikin video YouTube like talking to my phone. Terakhir aku syuting itu akhir Mei, terus aku upload itu awal Juni. Itu terakhir kalinya. Aku pun upload foto itu udah jarang banget di Instagram. Terakhir aku upload itu sekitar di bulan Juli pertengahan. Itu terakhir aku upload. Itu juga I'm not in full conditions of wanting untuk post, but I just felt like I have to. By the way, aku baru pindahan, jadi studionya masih belum fix, but still I felt like I wanted to talk to you guys about what I felt. I don't know, aku juga nggak tahu apakah video ini akan ada yang nonton atau enggak nantinya, tapi aku ngerasa kayak aku harus banget menceritakan kenapa sih aku nggak upload video ataupun posting Instagram selama itu. Jadi mungkin lebih ke singkat cerita, I felt like I'm very insecure akhir-akhir ini. Somehow aku nggak merasa cantik, aku nggak merasa pede, aku nggak merasa oke. Aku merasa makeup aku tiap hari itu jelek bawaannya. Aku pakai lipstick apapun juga biasa aja. Aku ngeliat muka aku setiap hari di kaca tuh kayak stres mulu mukanya bawaannya. So I felt like karena aku selalu pengen sharing positive vibes di YouTube aku maupun juga di Instagram aku, jadi kayaknya itu akan berbanding terbalik kalau misalkan aku posting dan terlihat mood aku nggak happy. Makanya aku nggak pengen juga, karena pasti akan kelihatan di video kalau mukanya tuh lagi stres ataupun lagi bete dan sebagainya. So yeah, I felt really insecure dari bulan Juni sampai bulan Agustus tuh aku banyak banget sebenarnya foto-foto selfie aku, banyak banget video-video footage yang aku buat, but somehow aku nggak pengen upload. Tapi aku bukan tipe orang yang suka ngedit muka sampai separah itu, ditirusin apa segala macam, jadi itu nggak membantu gitu loh dengan aku coba untuk ngedit, karena aku biasanya juga nggak ngedit gitu. So it's been a very tough months for me, I guess, karena insecurity-nya itu sebenarnya lebih karena aku nggak tahu sih kenapa aku merasakan hal ini. Karena aku juga ngerasa kayak aku nggak ada bedanya sebenarnya sama sebelumnya setelah aku melihat lagi. Cuman mungkin kondisi dimana mungkin kalau misalkan kita ngeliat di Instagram, di social media, people are so perfect. Mereka bisa tiba-tiba liburan, tiba-tiba cuma posting mereka lagi sip and drink and all that, belanja barang-barang yang mahal, terus happy di cafe, apalah segala macam gitu. It's like their life is so perfect. Karena memang lagi pandemi, jadi ya kerja tidur cuman kayak gitu. Mungkin itu juga yang bikin aku jadi kayak drain, dan begitu ngeliat social media tuh kayak wow, people are actually having fun out there. So yeah, I think that's that. Kenapa aku nggak posting? Aku ngerasa kayak aku lagi insecure banget sama aku. Padahal kalau misalkan aku trace back lagi, banyak banget hal yang aku bisa syukuri. Aku baru pindah ke apartemen, tadinya aku di kosan, terus sekarang aku pindah ke apartemen, terus juga aku baru pindah kantor dengan jabatan yang lebih tinggi dari aku sebelumnya. So there's lots of things that I can be grateful of, but I felt like I'm very insecure. Ya itu salah satunya lah kenapa aku nggak upload. Yang kedua itu juga karena aku lagi kayak ngerasa sepi, sendiri, stress, anxious. Ya itulah. Aku nggak tahu kenapa aku merasakan hal itu, tapi itu terjadi sama aku kayak setiap hari. Anyway, reason kenapa aku pengen banget share hal-hal ini adalah karena aku tahu pasti aku nggak sendiri merasakan ini. I think it's back to when aku ngobrolin soal masalah millennials, video-video aku dimana aku ngomongin kayak masalah soal stress, time management, apa segala macam, dan tiba-tiba aku kepikiran untuk menghidupkan seri itu lagi di YouTube aku. Viewersnya nggak banyak, tapi menurut aku itu happiness tersendiri untuk aku, karena mungkin 100-200 orang doang yang nonton, tapi
semoga bisa mengubahkan perspektif mereka bahwa hidup itu nggak seperfect itu gitu. Banyak banget masalah yang dihadapi and you don't really have to cover it up gitu, cause that's what I'm doing. Apa yang aku lakuin adalah aku mencoba untuk kayak nge-cover bahwa aku itu baik-baik saja, aku itu happy-happy aja. Padahal sebenarnya it's good to know that you're not okay, cause you're human. It's totally okay guys. Untuk siapapun di luar sana, please jangan berpikiran bahwa hidup kalian itu yang paling buruk just because you see people on Instagram, because that's what I felt. Selama ini aku tuh kayak selalu, apaan sih orang kok sejealous gitu ya sama hidup orang lain, sampai akhirnya aku ngerasa kayak kok kayaknya gue stres banget ya, kok gue gak setirus dia ya, kok gue gak secantik dia ya, kok gue gak pakai baju atau tas kayak yang punya dia ya. It's really insecure me so badly sampai aku gak mau upload YouTube dan Instagram. Terus juga ke bawah lah, karena dulu pas aku kecil juga mami aku selalu bilang kalau kita lagi ngaca itu kita harus sambil tersenyum, karena biasanya sambil tersenyum itu bikin kita jadi terlihat lebih cantik. Jangan kayak frowning and all that. Dan mungkin pada saat aku stres yang aku bisa tunjukkan itu adalah kayak antara fake smiles atau kayak frowning and all that, jadinya kelihatan buruk gitu. Jadi aku nggak pede untuk posting apalah segala macam gitu. Yeah, so that's that. Dan aku juga lagi stres dan segala macam. I'm not gonna say why or what. Tapi yang aku pengen kasih tahu adalah we're all in this together guys. Kalian yang mungkin merasakan hal yang sama kayak aku juga, aku berharap kalian bisa dapetin keterangan kalian sendiri. If you felt like it's so hard for you to face it karena mungkin itu terlalu berat, I felt like mungkin kalian bisa ngobrol sama teman kalian. Kalau yang punya pasangan lebih bagus, kalau kalian punya sahabat, kalian bahkan punya orang tua yang bisa diajak ngobrol bareng, itu akan jauh lebih bagus. Ya jangan dipendam sendiri guys, karena itu akan jadi kayak hal yang buruk. Oh ya, satu lagi, aku juga pengen cerita pengalaman pertama aku ke psikolog. Aku yakin kayaknya orang-orang ngerasa tabu kali ya untuk kayak ke psikolog. Gila, lu udah gila ya sampai lu harus ke psikolog. Tapi enggak, aku pengen sharing ini juga sebenarnya untuk membuka mata kalian bahwa ke psikolog itu bukan hanya karena kalian itu mau bunuh diri, bukan hanya karena kalian itu gila, bukan hanya kalian itu stres, bukan. There is a lot of thing that's happening in your emotion, di perasaan kalian yang mau nggak mau akan reflecting di apa yang kalian lakukan setiap hari. Dan it was a weird choice for me, karena aku emang udah kepikiran pengen banget ke psikolog tuh dari 2 tahun 3 tahun lalu gitu. Sampai akhirnya aku memutuskan karena ada satu event yang terjadi di hidup aku. Akhirnya aku memutuskan untuk kayak booking satu psikolog. Terus akhirnya kayak aku pilih yang tetap aja karena aku ngerasa aneh gitu, kayak kalian mau konsultasi tapi video call atau voice call gitu. Akhirnya ketemu di kantornya and I was nervous. I was really nervous. Padahal aku nggak akan diapa-apain gitu. Beda sama kalau misalkan kalian ke dokter untuk kesehatan dan segala macam, mungkin deg-degannya akan beda gitu. Aku juga bingung karena aku deg-degan gitu sampai mules. Pada saat datang ngobrol itu kayak bener-bener flowing banget, gak berasa kayak gak berasa kayak dijudge, gak dikomentarin yang aneh-aneh juga, malah kayak dikasih, mereka sangat berempati dan juga malah ngasih solusi yang menurut aku ada yang memang aku pikiran tapi nggak pernah aku saying out loud, tapi ada juga yang kayak aku nggak kepikiran sama sekali. Bahkan akar dari masalah aku aja tuh bahkan ditemukan di pertemuan pertama gitu. Jadi kayak it's a nice thing. Aku nggak nyangka ternyata experience aku akan seperti itu. Dan anehnya lagi adalah setelah aku pulang dari situ, aku jadi ngerasa lebih lega banget gitu, kayak
Iya mungkin besoknya stres lagi gitu, tapi at least pada saat itu aku tuh ngerasa jauh lebih lega, jadi jauh lebih kayak so that's that. Itu kenapa aku merasakan apa yang aku rasakan gitu, karena selama ini aku ngerasa kayak kenapa ya aku merasakan itu, atau mungkin dari kalian udah tahu gitu loh apa yang menjadi masalah kalian tapi kalian mungkin nggak tahu solusinya tuh, atau biasanya kalian hanya butuh teman untuk dengerin doang gitu loh, nggak harus kasih solusi tapi dengerin aja tanpa harus ngejudge, tanpa harus tanpa harus ngasih solusi gitu kan. Sebenarnya kalian udah tahu solusinya, kalian cuma butuh teman untuk ngobrol. Kalau kalian gak merasakan itu tapi kalian tahu teman kalian ada yang kayak gitu, be that friend. Tanyain dulu sama mereka mau solusi atau cuma mau didengerin gitu. Kalau ternyata mereka bilang cuma mau didengerin, be empathy. Menurut aku dengerin dengan baik, be empathy dengan apapun yang mereka rasain, kasih empati yang besar, mengerti apa rasanya di posisinya mereka. I think that's a wonderful thing about being a good listener. Jadi pendengar yang baik itu sih, dan biasanya itu yang tidak didapatkan oleh orang-orang yang stres, yang lagi mengalami hal yang nggak mudah gitu di hidupnya. Dan nggak ada yang namanya masalah terlalu kecil atau terlalu besar, karena kalian tuh nggak akan dijudge karena just because misalkan aku nggak tahu ya, kalau untuk aku masalah gak nilai sekolah cuman C itu bukan masalah buat aku, yang penting aku lulus. Tapi mungkin untuk sebagian orang lainnya they need to get an A. Kalau C tuh bikin mereka stres dan bikin mereka gila gitu kan. Mungkin gak sampai gila kali ya, mungkin kayak stres aja. Terus juga pressure dari keluarga dan segala macam, harus mereka dapetin A atau A gitu. Ya mungkin itu masalah sangat besar untuk orang lain, tapi buat aku enggak. Tapi itu bukan berarti jadi kadarnya aku untuk ngejudge bahwa masalah kalian itu lebih kecil daripada masalah orang lain. Jadi mentalnya orang menurut aku tuh beda-beda untuk menghadapi sebuah masalah gitu. Jadi kalaupun kalian merasa masalahnya udah kayak gak bisa kalian hadapi sendiri, atau kalian ngerasa kayaknya aku butuh at least butuh jawaban atau butuh arahan karena kalian ngerasa dari orang sekitar kalian itu kurang membantu, atau kalian ngerasa gak percaya, gak pede, ataupun kayak nggak pengen terbuka, atau kalian bukan tipe orang yang terbuka. Karena aku juga bukan tipe orang yang suka menceritakan hidup aku ke orang lain secara bluntly gitu. Jadi pada saat kemarin aku ke psikolog tuh kayak wow, ada banyak banget hal yang bahkan nggak kepikiran sama aku sampai detik aku di ruangan itu. Akhirnya aku kayak banyak banget yang aku omongin gitu loh. Jadi aku kayak wow, ternyata tuh masih ada di subconscious aku gitu loh, kejadian-kejadian yang terjadi di hidup aku yang mungkin reflecting ke masa depan aku ataupun ke kehidupan aku yang sekarang gitu. Jadi untuk kalian, aku cuma mau sharing aja, mungkin kalian ada yang takut untuk ke psikolog atau kalian takut dijudge yang aneh-aneh gitu untuk ke psikolog. I don't think you have to think about it. Kalau memang kalian malu atau takut atau apapun gitu, menurut aku ya kalian bisa datang ke sendiri gitu. Yang penting kalian pastiin aja kalau tempatnya itu aman dan juga terpercaya gitu. Other than that, kalian mungkin ada mungkin beberapa hal yang bisa kalian atasi sendiri, tapi menurut aku juga ada banyak hal yang mungkin kalian butuh bantuan gitu. Aku nggak mau aja sih sampai kayak ada kata terlambat, sampai ada kata kayak apalagi kalau sampai end up harus suicidal cuman karena kalian nggak tahu jawaban atau nggak tahu arahan dari seseorang yang lain. Menurut aku salah satu jawabannya itu adalah dengan kalian ke psikolog gitu. Dan itu bukan sebuah hal yang tabu sih kalau menurut aku ya. Aku nggak tahu perspektif orang lain gitu. And it was actually fun gitu, kayak ngobrol sama temen, kayak kalian curhat, tapi curhatnya tuh kalian dikasih solusi yang menurut
secara ilmiah tuh benar gitu, secara scientifically itu ada gitu loh. Terus juga akar dari masalahnya kalian akan tahu itu apa. Yeah, so it was actually a very nice process for me. Akhirnya aku memutuskan untuk sekarang bikin video lagi. I don't really care do I look good or not. Maksudnya adalah karena simply it's semua perspektif dari aku ke diri aku sendiri. Kalau memang orang menilainya lain dari apa yang aku lihat, ya let it be theirs. Tinggal aku gimana caranya untuk mengontrol diri aku sendiri. So I hope you guys do that too. Jangan sampai kalian juga ngerasa insecure. Just be grateful for what you have. Oh, dan yang kemarin aku di-share, mungkin aku juga bisa share sama kalian satu tips yang dikasih sama psikolog aku untuk kalau kalian lagi burn out, lagi stress, lagi anxiety or whatever, adalah ada 4 hal, semoga aku nggak salah urutannya. Yang pertama adalah acknowledge the feeling. Kalian harus rasain perasaannya. Jangan deny. That's what I'm doing for my whole life. Denying my feeling. Jadi jangan ngelakuin itu. Acknowledge it. Kalau kalian perlu nangis, kalian nangis. Kalau kalian perlu marah-marah, diem sejenak. Terus kalian pikirin kenapa kalian harus marah. Terus kalau kalian butuh apa ya pokoknya apapun lah yang kalian rasakan, itu kalian rasain. Lalu abis itu kalian, setelah kalian acknowledge, kalian lampiasin, tapi jangan terlalu lama. Give it max 20 minutes. Itu bukan patokan sih sebenarnya. Kalau ada yang memang harus lebih, ada yang bisa juga kurang dari segitu, tapi kemarin perkiraannya sekitar segitu. Kalian acknowledge, kalian take a deep breath, terus kalian mulai lakuin activities kayak misalkan gerak dulu dari pekerjaan kalian jalan sebentar, habis itu kalian kerja lagi, balik lagi, atau apapun lah yang harus kalian kerjain. Baru habis itu kalian coba untuk ngobrol. Mungkin kalau lagi pandemi kayak gini agak susah kalian untuk ngobrol, apalagi kalau kalian lagi ngekos dan segala macam. Tapi mungkin kalian bisa kayak video call teman, ataupun juga video call orang tua, mungkin untuk kalian yang ngekos dan sebagainya gitu. Yang penting ada komunikasi sama orang lain, because kita adalah makhluk hidup sosial, jadi kita harus tetap ngobrol, guys. Ya, itu kemarin adalah tips untuk menghadapi anxiety ataupun stress ataupun apapun itu yang kalian rasain. Other than that, I think that's all. Thank you so much for listening, guys. Aku juga nggak tahu kenapa aku randomly pengen banget bikin video ini. Kayak di hati aku ada kegelisahan yang aku pengen banget sharing ke kalian. Mungkin ada orang di luar sana yang merasakan apa yang aku rasakan. Ada orang yang di luar sana lagi struggling juga. Semoga ini bisa membantu kalian, semoga bisa menguatkan kalian juga. Intinya kalau kalian butuh ngerasa gak enak sama perasaan kalian, I think you guys need to talk to people yang memang kalian percaya, sahabat, pacar, orang tua ataupun sebagainya. Kalau memang kalian ngerasa itu gak cukup, menurut aku yang paling benar adalah kalian coba untuk psikolog yang memang kalian percaya. Kalian lihat reviewnya, kalian lihat rekomendasinya dan segala macam, lalu kalian coba gitu. Tapi yang paling penting adalah coba untuk berkomunikasi dengan teman-teman dan segala macamnya yang di inner circle-nya kalian sih. Saya itu aja sih kayaknya. Karena udah malam juga. But thank you guys for always being in my YouTube channel. Komunitas kita masih kecil mungkin untuk sebagian orang, karena mungkin di luar sana komunitasnya sudah lebih besar, tapi aku bersyukur banget karena kalian tetap ada. Nah, meskipun aku udah 3 bulan gak upload, terus juga bikin videonya juga sekarang kualitinya masih yang kayak it's good to know, it's good to have gitu. Tapi mudah-mudahan aku bisa coba untuk tingkatin lagi untuk kalian.
apapun yang kalian mau request dan segala macam, feel free untuk komen di bawah, atau kalian bisa coba untuk komen di Instagram aku jarang banget buka DM simply karena kadang banyak banget DM yang lebih ke apa ya, lebih ke hating gitu loh, jadi aku masih belum berani buka. Tapi kalau kayak komen gitu kan masih kayak lebih gampang untuk di track. So ya, ternyata lah panjang juga, aku pikir ini videonya akan 4 menit guys, tapi aku coba nanti akan potong-potong supaya lebih short. But yes, that's it. Thank you so much guys for watching. Aku harap video ini bisa memberikan sesuatu untuk kalian. Pokoknya intinya adalah jangan lupa untuk bersyukur untuk apapun yang kalian punya di hidup ini, untuk diri kalian, untuk hati yang kalian punya. Terus juga jangan lupa untuk terus berdoa. Terus ya, keempat step tadi untuk acknowledge your feelings and all that. Kalau kalian ngerasa kalian stress, anxiety dan segala macam, dan kalian merasa kalian butuh bantuan, mulai dari inner circle kalian sampai akhirnya kalau memang kalian benar-benar butuh bantuan, go to psychologist, karena nggak ada salahnya sama sekali. Dan jangan sampai kalian dijudge ataupun takut untuk dijudge hanya karena melakukan hal itu gitu. So yeah, thank you so much. Aku janji setelah ini aku akan lebih rajin upload YouTube dan juga Instagram, dan juga aku masih dalam proses untuk casting my insecurity. Semoga itu bisa cepat pulih, jadi ya kita pulihin bersama-sama. Anyway, thank you guys and good night. Sharing is caring. Hope you like what I shared. Bye bye.